Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi, orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-509 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Naryo sebagai Bresima, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Kamaswara dan Wasi Bresima berjalan mengitari telaga menuju ke Babakan. Yang dimaksud Babakan adalah bagian dari telaga itu yang biasa dipergunakan untuk mandi, dan biasanya terdapat batu pipih untuk mengucek pakaian, serta semacam tangga kayu yang ditenggelamkan ke dalam air. Bagaimana kesimpulan anak mas dengan apa yang telah kita lakukan di ruang pustaka itu? Hal-hal yang kita temukan semakin jelas, bahwa orang berjubah merah yang mencuri anakku berkaitan erat dengan Sang Panembahan. Mungkin yang melakukan adalah Sang Panembahan sendiri. Mungkin juga Sang Panembahan mengendalikan orang lain. Bagaimana dengan Putut Gajah Wengker itu? Maksud Paman? Apakah anak mas tidak melihat adanya kemiripan antara Putut Gajah Wengker dan Kiai Prabancana? Tidak ada kemiripan. Meski besar tubuhnya hampir sama, akan tetapi suaranya jelas berbeda. Jika kita sudah bertemu dengan Sang Panembahan, aku berharap akan bisa menandai suaranya. Tetapi
Nampaknya Putut Gajah Wangker itu sendiri juga menyimpan sesuatu yang sengaja disembunyikannya, anak mas. Kita lihat saja nanti, Paman. Setelah sang Panembahan itu wudar dari semadi dan menerima kehadiran kita. Sekarang kita mandi, Paman. Malam diterangi bulan. Beberapa hari lagi bulan purnama. Kau sudah beristri, Paman? Wah, kenapa kau bertanya soal itu? Di saat bulan terang seperti ini, jika ditemani istri, tentu indah sekali. Apa yang kau ketahui tentang istri Badrawati? Rasanya menyenangkan sekali. Membayangkan seandainya besok aku sudah besar, Paman. Aku mempunyai istri 2. Oh, 2? Iya, dan dua-duanya cantik-cantik, menggairahkan. Hus, kau masih kecil seperti itu. Apa yang kau ketahui tentang menggairahkan? Entahlah, Paman. Istri itu makhluk yang cerewet, Badrawati. Ia perampok. Perampok, Paman? Iya, merampokmu, menghisapmu, merampas semua yang kau punyai. Dan kau tidak mempunyai dirimu lagi. Apa betul begitu, Paman? Betul. Aku tidak mempunyai diriku lagi. Lalu, aku jadi apa, Paman Lare Angon? Jangan tertawa dulu, Paman. Bagaimana? Ayo, kau yang sudah tua, kau tentu lebih mengetahui daripada aku. Kau ini aneh, Badrawati. Kau masih kecil, masih anak-anak. Akan tetapi yang kau ingin ketahui adalah hal yang belum saatnya. Badrawati, apakah kau jatuh cinta pada seorang gadis, perawan Sunti yang masih rata dadanya? Kau sekarang yang tertawa. Aku terkenang-kenang pada seorang perempuan, Paman. Orangnya cantik. Ia bukan gadis kecil yang rata dadanya, Paman. Usianya mungkin lebih dari usia... usia berapa ya? Pokoknya sudah dewasa. Dan ia telah menjadi istri orang lain. Kau ini aneh sekali, Badrawati. Apa maksudmu, Kau jatuh cinta pada seorang nenek? Belum nenek-nenek, Paman. Siapa? Siapa orang itu? Namanya Bibi Rahastri Kandi. Siapa yang kau sebut Bibi Rahastri Kandi? Dan apalagi yang kau tertawakan? Bibi Rahastri Kandi itu aku temui di Pauwa Sambu, Paman. Di kaki Gunung Raung, ujung timur dari Pulau Jawa ini. Aku tertawa karena aku memanggilnya Bibi. Seharusnya kau memanggilnya Ti Ajeng. Badrawati, dengar. Ada sesuatu yang tidak beres pada dirimu. Iya, kau ini masih bocah. Usiamu barangkali tidak lebih dari 12 tahun. Kalau kau jatuh cinta, mestinya kau jatuh cinta pada gadis-gadis seusiamu. Atau di bawah usiamu. Perawan Sunti yang berusia 11 tahun atau 10 tahun, begitu. Sudah, Paman. Berbicara yang lain saja. Kau sendiri yang memulai tadi. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Kita intip padepokan itu. Siapa tahu, kita bisa menemukan adik bayi. Ayo. Bulan beranjak naik. Meski masih beberapa hari lagi bulan itu mencapai bulat sempurna atau purnama, tetapi cahayanya mampu membuat mata sanggup memandang garis-garis bukit di kejauhan. Badrawati dan Lare Angon, 2 orang di antara orang-orang yang memiliki Raja Kalacakra, dan dengan demikian tidak bisa ingkar dari takdir, harus melindungi para Meswara, melangkah mendaki bukit menyibak semak dan belukar. Kedua orang yang berbeda umur, seorang masih bocah dan seorang lagi sudah dewasa itu, terus berjalan sambil ada kalanya bersenda gurau. Namun tiba-tiba, aku mendengar sesuatu. Iya,
Aku juga. Dari arah mana asalnya Paman Lare Angon? Nampaknya dari arah sana. Ayo kita dekati. Nampaknya kita harus merayap. Iya, tidak ada pepohonan yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi. Badrawati dan Lare Angon menahan napas. Dengan kemampuannya yang tinggi, mereka menghisap segala bentuk suara yang ditimbulkan oleh geraknya. Mereka merayap ke sebuah puntuk bagian dari bukit yang memanjang, karena tidak ada pepohonan yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi. Hingga kemudian mereka sampai di tempat yang dituju. Itu dia, orangnya berdiri sendirian menatap bulan. Apa yang dilakukan orang itu? Mungkin sedang menunggu seseorang. Lihat, orang itu memakai jubah. Jubah? Jubah merah. Jubah itu bukan berwarna hitam, akan tetapi merah. Paman Lare Angon, orang itu yang telah mencuri adik bayi dari tangan lelaki dan perempuan yang dulu aku mintai bantuan. Karena adik bayi rewel terus, orang itu yang sedang kita cari. Apa yang kita lakukan, Badrawati? Kita tangkap, Paman. Seorang diri boleh jadi aku tidak mampu. Namun kita berdua, aku yakin orang itu tidak akan mampu meloloskan diri. Mari, Paman. Mari. Badrawati memberi isyarat kepada Lare Angon untuk bergeser ke kiri. Dia sendiri mengambil arah ke kanan untuk mencegah orang berjubah merah itu. Namun tiba-tiba... Hah, dia lari, kejar! Orang berjubah merah itu tiba-tiba melenting dan kemudian berkelebat dengan cepat. Badrawati dan Lare Angon segera mengejarnya, sehingga 3 buah bayangan kemudian bergerak susul menyusul, bagaikan demi balapan berebut peri. Gila, aneh. Orang itu lenyap, Badrawati. Iya, aneh sekali. Lenyap. Orang itu lenyap, padahal kita tidak terlampau jauh. Orang itu meranjak naik ke bukit, lalu menurun lagi. Ketika kita mengejar menanjak, dan demikian kita turun, kita kehilangan jejak. Rupanya orang itu menggunakan penglimunan. Benar, Badrawati. Bocah aneh Badrawati itu menggerakkan tangan kanannya silang menyilang, hingga kemudian tangan kanannya telah berada di depan dada, dan tangan kiri mendekap pusar. Matanya terpejam. Badrawati tengah memusatkan perhatiannya pada ketajaman panggeraitannya untuk melacak jejak orang berjubah merah yang lenyap dari pandangan mata. Apa yang kau lakukan sia-sia, Badrawati? Orang itu sudah terlampau jauh. Beberapa saat lamanya Badrawati mengheningkan cipta. Bocah itu kemudian menghela napas panjang. Matanya yang semula memejam, kemudian membuka. Bagaimana, Badrawati? Aneh sekali. Orang itu benar-benar luar biasa, Paman Lare Angon. Aku tidak menemukan apapun. Aku sudah menduganya, Badrawati. Maksud Paman? Orang itu mungkin sudah terlalu jauh. Paman? Ya, bagaimana? Mari kita kitari tempat ini. Mungkin ada sesuatu yang kita temukan. Siapa tahu kemunculan orang berjubah merah itu sebenarnya bermaksud menunjukkan sesuatu pada kita berdua. Ya, mari kita lakukan. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi, orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Ada orang dari arah sana. Ada 2 orang. Siapa mereka? Badrawati. Ya, yang seorang itu masih bocah, nampaknya Badrawati. Dan yang seorang tentu Lare Angon. Kamaswara kemudian lenyap setelah sebelumnya bayangan tubuhnya semakin kabur dan semakin kabur. Hilang kemudian tiada bekasnya. Dalam lindungan Aji Panglimunan, sebuah ajian aneh dari garis perguruan Pasanggaran yang membuat Kamaswara hilang. Pemuda itu melangkah menyongsong kedatangan Badrawati dan Lare Angon. Serigala itu membuat telingaku risih. Jangan pedulikan, Badrawati. Kalau serigala itu berada di sini, aku pecahkan kepalanya dengan batu. Itu kalau seekor. Maksud Paman? Kalau seekor kau bunuh dengan kau pecahkan kepalanya, bagaimana kalau 2 ekor? Nasibnya sama. Kalau 5 ekor, apa yang kau lakukan? 5 ekor semakin membuat bising, nasibnya akan sama. Bagaimana kalau 1000 ekor? Ada 1000 ekor serigala yang besar-besar dengan taring-taringnya yang tajam. Akan kau bunuh semuanya? 1000 ekor? Iya. Aku akan lari. Melolong lagi. Kenapa, Badrawati? Serigala melolong. Apa artinya? Artinya adalah serigala itu pasti melihat sesuatu. Bukankah demikian, Paman? Iya, benar, Badrawati. Kita ke sana. Suara lolongan itu berasal dari arah sana. Mari kita lihat apa sebenarnya yang membuat serigala itu melolong gelisah. Badrawati dan Lare Angon bergegas berjalan sambil memperhatikan suasana dengan seksama. Bulan di saat itu terlintasi mendung sehingga untuk sesaat menjadi sedikit redup. Tiba-tiba Badrawati berhenti. Ada apa, Paman? Ada apa, Badrawati? Paman tentu bercanda. Apa maksudmu? Bukankah baru saja Paman menyentuh tanganku? Aku tidak melakukan. Paman jangan ingkar. Sungguh, Badrawati. Aku tidak melakukannya. Aku tidak menguntit tanganmu. Ya, sudah, ayo. Kembali Badrawati berjalan. Di belakangnya Lare Angon mengiringi dengan bertanya-tanya dalam hati. Seolah ada sesuatu yang janggal terjadi. Dan ternyata
Badrawati kembali berhenti. Apa maksud paman sebenarnya? Apa maksudmu, Badrawati? Paman sekali lagi telah menyentuh lenganku. Tidak, aku tidak melakukannya, Badrawati. Kau jangan mungkir. Kau jangan mungkir seperti itu, paman. Aku juga tidak mengada-ngada. Paman. Paman Kameswara rupanya. Jangan marah, Badrawati. Hampir saja aku marah. Dan aku telah terlanjur menduga Paman Lare Angon yang bermain-main denganku. Untung Paman Kameswara menampakkan diri. Coba kalau tidak, Paman Lare Angon akan hancur lebur. Apa? Kaukah yang baru saja mempermainkan kami berdua? Maksudmu? Kau yang menyamar sebagai orang berjubah merah? Jadi... Aku yakin bukan Paman Kameswara. apakah telah terjadi sesuatu pada kalian berdua? Benarkah demikian? Kami sampai berada di sini karena dipancing oleh orang berjubah merah itu, Paman. Sama. Apa maksudmu? Aku juga bisa sampai di sini karena dipancing oleh orang berjubah merah itu. Aku mengejarnya mulai dari halaman belakang padepokan. Ia lenyap di sekitar tempat ini. Mirip sekali. Aneh. Ceritakan, apa yang kalian alami? Dengan gamblang Badrawati menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana mereka berdua mengejar orang berjubah merah. Namun kemudian ketika mereka hampir menangkap orang yang diyakini mencuri Parameswara itu, tiba-tiba jubah merah itu hilang, lenyap di balik ajian Panglimuna. Iya, itulah yang terjadi. Paman sendiri, apa yang telah Paman alami? Aku mengelilingi padepokan itu, Badrawati. Aku mengintip dari jarak yang cukup dekat dengan apa yang dilakukan oleh Panembahan di Vipayana. Panembahan itu sedang bersemadi. Saat itulah aku sangat terkejut ketika tanpa aku dengar kedatangannya, tiba-tiba muncul orang yang menepuk lenganku. Orang berjubah merah? Iya. Rupanya, jubah merah itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga mampu hadir di belakang Paman Kameswara dalam jarak yang amat dekat tanpa diketahui. Orang itu benar-benar luar biasa. Itulah yang terjadi pada aku, Lare Angon. Aku kemudian berusaha menangkap orang itu. Ia melarikan diri dan terus aku kejar sampai di bukit ini. Jika demikian, semakin jelas keyakinanku. Keyakinan apa? Bahwa kita memang dipancing untuk datang ke tempat ini. Benar. Aku juga berkesimpulan demikian. Oh, dengar lolongan serigala itu, Paman. Aku mendengarnya. Binatang itu melolong. Pasti karena melihat sesuatu. Dari sana arahnya. Mari kita lihat apa yang membuat binatang itu ribut seperti itu. Demikianlah Kameswara, Lare Angon, dan Badrawati berjalan mengendap-endap menuruni bukit mendekati asal serigala yang melolong. Angin semeribit semilir membawa hawa dingin, bahkan kabut turun di beberapa tempat. Setiap kali melihat kabut, dada Kameswara berdesir. Benda yang melayang-layang itu selalu mengingatkannya pada peristiwa yang sangat mengerikan yang terjadi di Teluk Pangpang. Berhenti. Ada apa, Kameswara? Pertajam indera kalian dan dengarkan dengan seksama. Kalian akan mendengar sesuatu. Aku telah mendengarnya. Apakah suara seperti kayu terbakar? Benar, suara gemeretak kayu terbakar yang terbawa angin, serta suara-suara tak jelas. Arah suara itu dari sana. Ayah, kita berbelok. Lihat tempat yang agak tinggi itu. Kita bisa melihat apa yang terjadi dengan leluasa dari arah sana. Baik, ada perapian di sana. Ini rupanya yang menjadi jawabnya. Orang berjubah merah itu memancing kita semua untuk datang ke tempat ini adalah untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang yang membuat perapian itu. Kita dekati tempat itu. Ayo, tetapi gunakan kemampuan menyerap segala bentuk suara yang kita timbulkan. Jika yang membuat perapian itu berilmu tinggi, apalagi jika yang membuat api itu adalah Uma Durga Parabandari, maka ia bisa mengetahui kehadiran kita jika kita tidak berhati-hati. Ternyata benar dugaan kita. Yang berada di dekat perapian itu adalah Uma Durga Parabandari. Apa yang sedang dilakukan itu, Paman? Barangkali sebuah upacara, Badrawati. Lalu, apa tujuan upacara yang dilakukan perempuan iblis itu? Untuk mengetahui, barangkali kau perlu menemui perempuan itu dan bertanya langsung, Badrawati. Dalam keadaan seperti ini, Paman masih sempat-sempatnya bercanda. Tenanglah. Paman, lihat. Orang berjubah merah. Ia menonton pula, Paman. Apa yang kita lakukan? Kita dekati orang itu? Tidak mungkin, Badrawati. Lalu, bagaimana dengan kita? Jelas, orang berjubah merah itu memancing kita untuk menyaksikan apa yang dilakukan Durga Parabandari. Kita jangan berbuat apapun lebih dulu. Kita menyaksikan apa yang akan terjadi. Ingat, Badrawati, meskipun orang berjubah merah itu yang telah mengambil Parameswara anakku, namun nampaknya ia bermaksud baik. Bahkan apa yang dilakukannya dengan memancing kita untuk datang ke tempat ini, nampaknya juga dengan maksud yang baik. Lihat, perempuan itu telah mulai. Nampaknya
kita akan menyaksikan tontonan yang menggairahkan. Gila. Apa yang dilakukan itu, Paman? Kau masih terlampau anak-anak untuk menyaksikan apa yang diperbuat perempuan itu, Badrawati. Pakaiannya dilepas. Oh, iya. Mandi api. Mandi api? Wong dan mandi menggunakan api, bukan air. Apa yang dilakukan perempuan itu merupakan bentuk dari sebuah upacara pemujaan. Apa yang akan dilakukannya? Apa yang akan dilakukannya? Harus dicegah. Apa, Paman? Upacara itu harus dicegah. Badrawati dan Lare Angon merasa heran dengan sikap Kameswara. Kedua orang berbeda usia itu memandang Kameswara tidak berkedip, tetapi Kameswara sendiri memandang pada apa yang dilakukan oleh umat Durga dengan tidak berkedip pula. Sesaat kemudian, Kameswara menoleh ke arah yang lain, yaitu kepada orang berjubah merah yang masih juga berdiri di tempatnya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.